Pakar telematika Roy Suryo mengaku pernah ikut merancang Undang-Undang ITE. Namun kini pasal dalam Undang-Undang ITE itu justru menjerat dirinya sendiri. Adapun Jokowi melapor rekan Roy Suryo dengan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP soal Undang-Undang ITE. Roy Suryo pun tak terima dijerat dengan pasal tersebut. Kebetulan dulu saya merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman. Pasalnya itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang, kata Roy Suryo. Ia pun menyinggung kasus lama yang serupa, menyebut penggunaan pasal ITE yang berlebihan bisa jadi bentuk ketidakadilan. Sementara pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP merupakan Undang-Undang ITE secara luas. Oleh sebab itu, Fikar menilai pasal itu digunakan Jokowi setelah ia tidak menjadi presiden untuk menyeret Roy Suryo ke ranah hukum. Dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional yang kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Pakar telematika Roy Suryo mengaku pernah ikut merancang Undang-Undang ITE, namun Undang-Undang ITE itu justru menjerat dirinya sendiri. Pasalnya Jokowi menggunakan Undang-Undang ITE itu untuk melaporkan Roy Suryo CS terkait dugaan pencemaran nama baik. Dikutip dari Kompas.com, Roy Suryo memprotes saat Jokowi menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE untuk menjerat dirinya. Hal itu disampaikan Roy Suryo selesai diperiksa di Mapolda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei lalu. Roy Suryo menyebut pasal-pasal dalam UU ITE itu tidak digunakan untuk mempidanakan seseorang. Oleh sebab itu, Roy Suryo mengatakan Jokowi jahat lantaran menggunakan UU ITE itu untuk mempidanakan seseorang. Adapun Jokowi menjerat Roy Suryo CS dengan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut Roy Suryo, pasal-pasal itu disusun dengan tujuan menyelamatkan masyarakat dari perdagangan internasional. Roy Suryo menekankan pasal itu bukan seharusnya digunakan untuk mempidanakan orang. Ini kan ada pasal, ya, di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya, gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional yang kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Jahat sekali kalau ada orang menggunakan pasal itu untuk mempidanakan seseorang.